Tapi hasil dari pembicaraan itu apa gitu ya. Harusnya tugas bidang humas dan sekretariat ya, itulah yang harus memberitakan apa-apa saja yang dijadikan bahan diskusi, bahan pembicaraan, sehingga anggota ini paham. Oleh karena itu akhirnya banyaklah muncul kelompok-kelompok dan perorangan yang membantu para anggota dan kawan-kawan itu untuk dapat memahami perkembangan hukum dan juga perkembangan praktek kerja seorang notaris dan PPAT, sehingga peran perorangan dan kelompok-kelompok ini ya menjadi lebih besar. Ini nggak boleh terjadi seharusnya. Saya dengan kawan-kawan yang banyak mengisi di media sosial itu pada awalnya hanya memancing agar organisasi mau berkomunikasi secara langsung dengan anggota. Bagaimana bisa yang namanya pengurus dihubungi sulit? Bagaimana bisa pengurus ditanya nggak bisa menjawab, gitu kan? Nah, secara struktural, baik di INI maupun IPAT kan sudah dibentuk juga suatu kelompok bagian yang terdiri dari satu nih mengurus sistem administrasi organisasi, kedua dia menjadi satu bagian yang mengelola bidang keilmuan. Harusnya nih gitu ya, harusnya yang namanya apa itu dia dewan pakar atau dewan ahli atau apa gitu ya, dewan. Dan yang kedua, secara struktural organisasi itu ada dewan kehormatan. Itu harusnya memberikan patokan-patokan baik secara keilmuan maupun pengetahuan kepada anggota agar dia dapat menjalankan jabatan dengan benar. Yang jelas di BPINI dengan pasukan kepengurusan yang demikian besar maupun di IPAT saya lihat tidak efektif, karena kepengurusan itu saya lihat hanya disusun berdasarkan balas budi, tidak lagi melakukan suatu jenjang kaderisasi kepengurusan dengan terstruktur, sistematis. Memang sudah waktunya nih sekarang ya dilakukan suatu perbaikan, penataan kembali person-person yang didudukkan sebagai pengurus secara berjenjang dan sistematis, agar yang duduk di pengurus itu adalah mereka yang benar-benar bekerja dan dikader untuk bekerja, baik dari segi administrasi, baik dari segi keorganisasian, maupun dari segi keilmuan dan pengetahuan. Dibagi-bagi saja. Masa dengan jumlah yang 14.000 atau 16.000 itu tidak ada orang. Itulah yang harus dilakukan untuk organisasi kali ini ya, khusus untuk INI ya, itu harusnya memutuskan untuk menata kembali ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berantakan hari ini. Saya bilang berantakan hari ini ya, karena konseptor penyusunnya kemarin membuat dengan tidak sebagai seorang organisatoris yang baik. Konsep itu memang harus dikembalikan ya, agar sadar bahwa yang namanya INI itu fungsinya apa, tetapi untuk yang IPAT yang sudah baik jangan dirusak ya, jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok yang baru dibentuk atau sudah terbentuk untuk tidak lagi mengacu pada aturan-aturan dasar yang ada. Mudah saja nih kelihatan kok ya, baik di INI maupun di IPAT itu kan sudah jelas aturannya gitu ya, bahwa rangkap jabatan antara dewan kehormatan dengan pengurus baik di tingkat pusat, wilayah, daerah itu tidak boleh, tetapi itu terjadi. Inilah susahnya dunia notaris gitu ya. Kalau dia mengatur urusan orang, dia rigid, tapi mengatur urusannya diri sendiri dia kacau gitu. Itulah dunia notaris dan PPAT. Bisa terlihat dari beberapa kali penyelenggaraan kongres gitu ya, baik di INI maupun IPAT, kepentingan-kepentingan organisasi yang dilakukan oleh sarjana hukum S2 notabene notaris PPAT, tapi menggunakan hukum rimba semuanya. Cobalah kembalikan fungsi organisasi. Tidak perlu banyak-banyak kok, tidak perlu banyak-banyak. Pertama, supaya organisasi ini merasa dimiliki. Dengan dasar apa? Orang ribut masalah biaya-biaya mahal. Kalau memang biayanya dibutuhkan itu cukup besar, dengan data transparan keterbukaan, tidak ada keberatan kok. Tetapi yang terjadi hari ini kan tidak ada keterbukaan antara
pungutan biaya yang terjadi dengan manfaat yang diperoleh. Yang kedua, ya, cobalah para pengurus itu berani berkomunikasi secara langsung, baik dalam memberikan informasi maupun dalam berdiskusi maupun berdebat. Nggak perlu takut salah. Ya. Kalau salah ya akui salah, gitu. Nanti diperbaiki bersama-sama kesalahan itu. Tapi beranilah berdiskusi, ya. Sebagai seorang pengurus ditanya, mau nanya kemana nggak tahu anggotanya. Kalau ditanya juga jawabnya nggak bisa, gitu. Untuk menjawab kan ada kawan-kawan yang lain yang bisa menjawab, gitu ya. Baik yang berada dalam struktural maupun yang di luar struktural, gitu. Libatkanlah seluruh elemen organisasi yang ada untuk membangun dunia notaris dan PPAT. Waktu kapanpun yang diberikan panjang maupun pendek, gitu ya, itu tidak menjadi alasan untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau segala sesuatu itu direncanakan dan dirancang dengan baik, kemudian dilakukan dengan benar, dengan melepaskan seluruh kepentingan kelompok dan pribadi, dengan niat-niat jelek terselubung maupun tipuan-tipuan yang tidak perlu dilakukan. Semua bisa dilakukan kok. Saya bukan tidak pernah duduk di pengurus pusat, ya. Saya pernah duduk di pengurus pusat di masa amburadulnya, baik aturan dalam organisasi maupun dalam pengelolaan organisasi. Saya pernah duduk di situ. Dan dalam tempo yang singkat pun, dengan kerja yang bersama-sama dan melibatkan seluruh elemen yang ada dengan memanusiakan kawan, gitu ya. Dan menggunakan kawan-kawan itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dalam tempo singkat semua bisa dibereskan kok. Gak sampai 3 tahun kok. Saya ngalamin itu kok. Jadi kalau sudah mengatakan tidak bisa, itu cuma ngomong doang. Apalagi sekarang muncul sindiran baru. Itu sebagai suatu implementasi dari kekecewaan para anggota yang terhimpun merasa punya rumah yang namanya ini maupun IPA. Harusnya para pengurus itu sadar, bukan kemudian melakukan pembelaan diri dengan yang salah dibenarkan, gitu, atau yang tidak benar itu harus benar, gitu. Tidak begitu, gitu. Kalau memang ada sebuah kritik, ada sebuah sindiran yang muncul, itu pasti yang mengkritik dan menyindir itu dia akan melihat suatu sisi yang tidak benar, ya, yang tidak terlihat oleh mereka yang duduk di sana. Itu sebagai suatu bahan introspeksi bahwa ada sisi lain yang memang harus diperbaiki, ya. Memang untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu tidak mudah, tetapi dengan munculnya, gitu ya, dengan munculnya suatu sindiran atau kritikan, berarti ada sisi yang memang harus diperbaiki, atau sisi itu sudah dilakukan tetapi tidak diinformasikan sehingga anggota tidak mengerti, gitu kan, ya. Makanya inilah terjadi suatu sumbatan misinformasi dan miskomunikasi antara organisasi dan pengurus organisasi dengan anggotanya. Coba para ketua bidang itu maupun ketua umum dan sekum, gitu ya, itu berani berkomunikasi secara langsung dengan anggota, baik melalui media sosial maupun media-media yang ada, agar anggota itu tahu siapa pengurusnya, kemana menyampaikannya, dan bisa terjawab persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Yang paling mudah lah hari inilah, gitu ya, para lulusan ujian PPAT kebingungan dengan bagaimana mereka harus melengkapi persyaratan. Demikian juga nih dengan para calon notaris yang bertanya-tanya kapan ujian kode etik. Ya dijawab saja, nanti akan diadakan tanggal bulan apa, direncanakan. Persyaratannya kan bisa diberi informasikan, dipersiapkan dulu. Kenapa tidak dijawab? Media sosial itu merupakan ajang komunikasi yang mudah sebenarnya terhadap anggota. Jadi para pengurus saya lihat semacam alergi nih dengan media sosial hari ini. Dia sebagai menara gading yang merasa harus terhormat, dihormati, gitu ya. Jadi tidak mau berkomunikasi secara langsung, ya. Tetapi saya lihat ada beberapa pengurus, oknum oknum pengurus, ya, saya katakan oknum karena mereka secara pribadi
berani berkomunikasi, sekalipun komunikasi yang dilakukan kadang salah gitu. Suatu kritikan atau sindiran muncul itu pasti ada sisi yang lemah, ya, atau yang salah, atau ada sisi yang tidak terinformasikan dengan baik. Tidak mungkin ada suatu sindiran, ya, atau suatu kritikan muncul tanpa ada sebab, itu pasti ada. Gitu. Dengan munculnya suatu kritikan sindiran, ya, jangan jadi pengurus yang alergi, ya. Jadi pengurus harus berani untuk berkomunikasi langsung, baik berdiskusi maupun berdebat, tetapi dengan nilai kewajaran, ya. Jangan kalau sudah salah gitu ya, kemudian merasa benar gitu. Jangan begitu. Kalau salah, akuilah salah, mintalah maaf. Dengan permintaan maaf, siapapun pasti akan memaafkan kok. Dan akan kita perbaiki bersama-sama kesalahan itu. Ya. Tidak ada niat untuk saling menjatuhkan, itu tidak ada. Gitu. Memperbaiki ya. Ya, yang jelas untuk teman-teman yang menjalankan tugas jabatan notaris PPAT gitu ya, hari ini Anda tidak bisa lagi mengandalkan catatan kuliah dan pembelajaran selama masa magang di kantor notaris PPAT ya, karena perkembangan hukum ini sangat cepat ya. Perubahannya juga sangat cepat hari ini, sehingga rajin-rajinlah kalian membuka website itu. Jangan berkomentar sebelum Anda membaca, baca dulu, pelajari dulu, kemudian baru tanyakan, baru diskusikan. Jangan ngomong dulu tanpa pernah membaca atau pernah melihat gitu. Itu saja pesan dari saya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris.